Nah, makin hari juga kadek kok merasa dia semakin bisa melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tapi bisa dia lihat semetong. Kalau ada orang menikah, entah cewek atau cowok, harus mendapatkan tirte di Betariang Guru dari sanggah bapaknya. Weh semetan kumpul ya, ngerti jadi dinijak saya. Seperti biasa, kalau di sepanjang video semetan mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Dan untuk semetan saya yang mungkin baru bergabung di channel ini, halo, perkenalkan, saya Senya. Di channel ini saya akan membawakan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya, dan mereka bercerita kepada saya di DM sosial media. Jadi untuk kalian yang suka mengikuti cerita-cerita yang ngaitai ke polo, cerita-cerita di luar logika, boleh dong minta subscribe dan juga like-nya. Lanjut. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Kadek. Kadek adalah seorang pemuda di tahun ini yang sudah berumur 40 tahun. Dari kecil Kadek ini hidup berdua saja dengan ibunya dan dia adalah anak tunggal semetong. Kadek ini berasal dari keluarga yang berdarah biru. Dan dari kecil Kadek tidak pernah tahu di mana dan siapa bapak kandungnya. Dari kecil Kadek ini dibesarkan oleh ibunya dan kakek dan juga nenek dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya Kadek ini tidak pernah sama sekali mengungkit tentang siapa bapaknya Kadek, dari mana dia berasal. Dan dari kecil Kadek juga bilang kalau dia tidak pernah kekurangan apapun semeton. Kasih sayang dari kakek, nenek, paman, bibi dan juga dari ibunya ini sudah sangat cukup untuk dia. Sampai suatu ketika setelah sekian tahun berlalu, saat Kadek ini lulus SMA dan akan mencari sekolah baru, karena waktu itu Kadek kan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dia ini punya cita-cita ingin menjadi polisi semeton. Kok tiba-tiba baru di semester awal si Kadek ini kuliah, dia mulai sakit-sakitan. Dia tuh selalu merasa kepalanya ini sakit, badannya sakit, dan dia juga mulai merasa kok seperti mendengar suara-suara yang aneh dan tidak bisa didengar oleh orang lain, tapi dia selalu mendengar. Kepalanya ini juga tiba-tiba akan terasa sakit setiap ada rainan, entah itu rainan purnama, kajeng kliwon, tilem, atau rainan-rainan besar yang ada di Bali. Ketika itu Kadek tidak pernah bercerita dan mengungkapkan rasa sakitnya ini kepada siapapun. Dia menahan semuanya semeton. Sampai akhirnya setelah memasuki semester keempat, si Kadek ini kok merasa dia kok mulai linglung semeton. Dia juga mulai lupa dengan apa yang dia inginkan. Dia juga mulai lupa dengan apa yang sudah dia lakukan beberapa jam yang lalu. Dan ketika dia sudah tersadar, kok tiba-tiba dia berada di tempat berbeda dari awal ketika dia baru saja melakukan aktivitas di hari itu. Nah ketika itu semeton Kadek masih tinggal satu atap dengan ibunya. Ibunya ini memang tinggal di kota Denpasar karena sudah punya rumah sendiri. Karena memang ibunya ini dari Kadek ingat sudah tahu gitu loh kalau ibunya ini punya banyak bisnis. Dan memang ibunya ini bisa dibilang seorang wanita karir yang sukses, yang padahal walaupun Kadek kan tidak tahu siapa ayahnya semeton. Nah waktu itu Kadek pun cerita kepada ibunya tentang apa yang dia rasakan, tentang sakit kepala yang berkepanjangan. Dia juga sering banget mendengar suara-suara yang aneh. Dan kok dia mulai merasa dia mulai kehilangan kontrol dengan badannya sendiri. Waktu itu ibunya Kadek terlihat sangat kaget gitu loh mendengar pengakuan dari Kadek. Nah seketika itu Kadek dibawa pulang kampung oleh ibunya ke tempat kakek dan neneknya. Kadek ini berasal dari Bali Selatan. Kadek tidak mau saya menyebutkan nama desa karena dia tidak mau nanti ada pihak yang merasa dirugikan. Cerita ini lumayan sensitif semeton. Ketika Kadek dan juga ibunya ini tiba di rumah kakek dan neneknya, seperti biasa semeton, semua keluarga besar dari kakek dan neneknya menyambut Kadek dengan sangat hangat. Sekedar cerita semeton ya, Kadek bilang di keluarga kakek dan neneknya ini sangat susah mempunyai keturunan cowok. Waktu itu ibunya Kadek ini kan 4 bersaudara dan keempat-empatnya cewek. Ibunya Kadek ini tidak menikah dan dia kan cucu cowok dari keturunan ibunya. Nah ketiga bibik dari si Kadek ini cuma satu yang punya keturunan cowok. Dan itu pun bibiknya punya sentana semeton. Jadi bisa dibilang Kadek ini adalah salah satu cucu emas selain dari adik sepupunya gitu loh semeton ya. Karena memang menurut Kadek kok bibik-bibiknya ini kedua bibiknya yang memang sudah menikah dan ada satu bibik yang belum menikah gitu loh. Nah bibik yang belum menikah inilah yang punya anak cowok, yaitu adik sepupu dari si Kadek ini. Saat si Kadek bertanya kepada ibunya kenapa bibi kok tidak menikah, katanya dulu bibinya ini punya sentane
Tapi setelah melahirkan putra pertama mereka, suami dari bibinya ini sakit keras dan kemudian berpulang dan tidak menikah sampai saat ini. Jadi bisa dibilang semeton, ketiga adik dari ibunya si Kadek ini, 2 menikah, 1 jendes, termasuk si ibunya si Kadek ini juga jendes. Nah, bibinya Kadek yang punya anak cowok ini tinggal satu atap dengan kakek dan neneknya si Kadek. Nah, singkat cerita semetonnya, setelah si Kadek ini berdiskusi dengan kakek dan juga neneknya, kakek dan juga neneknya si Kadek ini memberikan saran, coba deh berobat ke Bali. Sebenarnya Kadek dengan ibunya ini tidak terlalu percaya dengan hal seperti ini, tapi waktu itu semeton untuk pertama kalinya Kadek melihat ibunya sangat khawatir setelah mendengar cerita dari Kadek. Ibunya si Kadek ini tipikal ibu-ibu yang sangat logis, tidak terlalu percaya dengan spiritual. Tapi ketika mendengar cerita dari Kadek, ibunya ini seolah-olah berubah dan sangat khawatir. Wih, di situ Kadek sangat bersyukur punya ibu seperti ini semeton. Ibunya selalu memberikan apa yang dia mau, selalu peka dan selalu ada untuk Kadek. Singkat cerita, akhirnya Kadek, ibu dan juga bibi dan juga kakek dan neneknya berobat ke sebuah tempat yang ada di daerah Negara. Lokasinya ini dekat dengan tepi pantai. Dan menurut Kadek, baru saja Kadek tiba di sana, dia sudah tidak sadar. Dia tidak ingat apapun. Setelah dia sadar, dia hanya melihat ibu dan juga neneknya menangis. Waktu itu ekspresi dari kakeknya si Kadek ini kayak berbeda gitu loh semeton. Nah, waktu itu Kadek bertanya dong, ibu ini ada apa? Nah, ketika itu ibu si Kadek cuma bilang, kamu ini sakit nak, kamu kena sakit Bali, nggak masalah, nanti kita akan berobat. Karena itulah akhirnya setiap seminggu 3 kali Kadek dengan ibunya rutin pulang ke kampung untuk berobat di lokasi tersebut semeton, beserta dengan kakek dan juga neneknya. Setelah berbulan-bulan Kadek ini berobat, Kadek juga masih belum tahu sebenarnya dia itu sakit apa, dan kalau memang dia sakit Bali, kira-kira siapa yang menyakiti dia dan lewat apa gitu loh. Setiap Kadek bertanya kepada ibu, peka dan juga neneknya, bahkan kepada bibinya, mereka cuma bilang, udah kamu diam aja, kamu berobat aja, kamu sekolah yang baik, biar semua ini kami orang tua yang menyelesaikan. Kamu tuh tinggal duduk manis dan astungkara biar cepat sembuh gitu loh. Kadek juga tipikal orang yang tidak pernah mau ambil pusing, karena dia kan terbiasa sudah hidup enak dari kecil. Dia sudah terbiasa dilayani dan mendapatkan apapun itu. Jadi dia cuma berpikir, oh pasti kalau ibu sudah berbicara seperti ini, pasti ini yang terbaik untuk dia. Dan Kadek juga bilang, dia tidak pernah punya rasa curiga atau apapun kepada ibu dan juga keluarganya semeton. Singkat cerita, setelah 6 bulan ya rutin seminggu 2 atau 3 kali Kadek akan berobat ke tempat si orang pintar ini. Kadek dinyatakan sembuh dan Kadek pun dibuatkan banten. Menurut Kadek, banten ini tuh banten yang cukup besar semeton, dan Kadek juga tidak tahu itu banten apa gitu loh. Setiap Kadek bertanya kepada ibu dan juga kakek dan neneknya, ibu dan kakek dan neneknya cuma bilang, ini banten untuk kamu agar kamu tuh tidak sakit Bali lagi. Setelah Kadek mendengar ini, dia cuma oke gitu loh. Singkat cerita semeton, setelah ritual ini diadakan, Kadek pun mulai sembuh dan tidak pernah sakit lagi. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, akhirnya Kadek pun lulus kuliah. Dia pun bekerja membantu bisnis properti yang dimiliki oleh ibunya. Semua berjalan dengan lancar. Ketika itu Kadek sudah punya pacar, dan pacarnya ini juga diterima dengan baik oleh ibu dan juga keluarga besarnya di kampung. Nah, suatu hari semeton, setelah Kadek ini berumur 25 tahun, tiba-tiba Kadek bermimpi didatangi oleh seseorang yang berbaju putih, berjanggut dan juga membawa sebuah tongkat. Di dalam mimpi ini, si lelaki ini cuma tersenyum dan seolah-olah melambai ke tempatnya si Kadek gitu loh. Kadek setiap bermimpi dia tuh penasaran, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Kadek tidak pernah melihat dan tahu siapa si lelaki yang selalu datang di mimpinya ini semeton. Waktu awal-awal Kadek bermimpi, Kadek selalu diam dan tidak pernah menanyakan ini. Tapi lama-kelamaan kok dia mulai penasaran, dan Kadek mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Singkat cerita semeton, waktu pun berlalu. Semuanya Kadek lalui dengan baik-baik saja. Tapi semakin hari Kadek kok merasa terus saja didatangi oleh si lelaki yang memakai baju serba putih, berjenggot dan juga membawa sebuah tongkat. Nah, makin hari juga Kadek kok merasa dia semakin bisa melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tapi bisa dia lihat semeton. Kadek juga mulai merasa bisa melihat roh-roh yang bergentayangan di jalan raya. Apalagi ketika Kadek berkunjung ke rumah sakit,
dia sangat sering melihat ada beberapa sosok yang tidak kasat mata seolah-olah ingin berbicara dengan dia. Di awal-awal Kadek mengetahui kemampuannya ini, dia tuh merasa sangat takut. Tapi setelah Kadek ini bermimpi bertemu dengan si lelaki memakai baju putih dan membawa tongkat tersebut, Kadek mulai bisa menguasai kemampuannya ini. Dan lambat laun Kadek pun mulai terbiasa dengan kemampuannya tersebut. Nah waktu itu Kadek mulai penasaran semotan ini lelaki siapa, ini lelaki siapa. Sehingga cerita beberapa tahun berlalu, tepatnya Kadek sudah berumur sekitar 29 apa 28 tahun. Waktu itu Kadek sudah berencana ingin menikah dengan pacarnya. Nah semotan tahu nggak? Ketika itu Kadek entah kenapa mulai penasaran gitu loh. Kalau sekarang dia menikah, sedangkan orang tuanya tidak lengkap, atau Kadek juga kan tidak tahu di mana bapaknya, di mana dia akan memperagatan, apakah boleh memperagatan di rumah pekaknya atau bagaimana. Nah karena inilah Kadek kan sudah berdiskusi dengan pacarnya, kita sebut saja namanya Gek Putu. Gek Putu ini adalah seorang wanita yang tidak berdarah biru tapi berasal dari keluarga yang sangat mampu teman-teman. Waktu itu Gek Putu ini sempat berdiskusi dengan orang tuanya. Orang tuanya Gek Putu menanyakan Kadek ini bapaknya siapa, ibunya siapa dan lain sebagainya. Mungkin karena orang tuanya ini sangat percaya dengan spiritual teman-teman. Karena orang tua dari Gek Putu ini percaya kalau ada orang menikah, entah cewek atau cowok, harus mendapatkan tirte di Betariang Guru dari sanggah bapaknya. Tapi karena Gek Putu mungkin cerita ke orang tuanya kalau si Kadek juga tidak tahu siapa bapaknya, makanya Kadek pun dipanggil oleh orang tuanya Gek Putu. Waktu itu Kadek benar-benar berdebar teman-teman, dia tuh takut nanti jangan sampai karena Kadek tidak tahu siapa bapaknya, dia tidak direstui oleh calon mertuanya. Ketika itu Kadek berdiskusi dengan calon mertuanya dan calon mertuanya bertanya, "Kamu tahu Dek di mana bapakmu?" "Tidak." "Kenapa tidak tahu?" Kadek pun menjelaskan dari kecil dia tidak pernah bertemu, tidak pernah diberitahu oleh siapapun siapa bapaknya dan dari mana bapaknya berasal. Nah, waktu itu calon mertuanya si Kadek bilang, "Kami selalu setuju kamu dengan putri kami menikah. Tapi kami tidak mau di masa depan nanti ada sesuatu yang mengganggu pernikahan kalian. Hanya karena kalian tidak lunas tirte di sanggah Betariang Guru bapak kamu. Jadi sebelum kalian menikah, selesaikan dulu itu. Baru kamu datang ke rumah bapak dan melamar putri kami." Waktu itu Kadek merasa sangat bersyukur karena ternyata calon mertuanya sangat merestui hubungan mereka. Tapi datang juga masalah baru. Sementara Kadek berpikir gimana caranya agar si Kadek tahu alamat bapaknya, siapa bapaknya dan lain sebagainya. Akhirnya setelah dibujuk oleh Gek Putu, Kadek pun memberanikan diri bertanya, "Ibu, siapa bapak saya? Apa nama kawitannya dan di mana rumahnya?" Tiba-tiba ibunya si Kadek ini marah dan membentak si Kadek, "Kenapa kamu menanyakan dia? Kita kan sudah hidup bahagia, kenapa kamu malah menanyakan orang yang tidak ada?" Akhirnya tanpa sadar ya, tumben setelah sekian puluh tahun Kadek dirawat oleh ibunya, untuk pertama kalinya ibunya ini marah dan berteriak, meninggikan suaranya kepada si Kadek. Jujur waktu itu Kadek sempat kaget gitu loh. Ini kenapa kok ibu seperti ini gitu loh. Kadek menjelaskan, ini adalah salah satu persyaratan dari calon mertuanya kalau Kadek ingin menikah dengan Gek Putu. Nah, ibunya Kadek yang mendengar alasan anaknya menanyakan kembali siapa bapaknya, karena desakan dari mertuanya mulai makin marah. Ibunya bilang, "Kamu dipengaruhi oleh orang luar sehingga bisa melawan ibu." Ibunya ini salah paham, ibunya berpikir Kadek ini lebih mendengarkan calon mertuanya daripada memikirkan perasaan ibunya ketika Kadek menanyakan siapa bapak kandungnya gitu loh. Intinya mereka tuh salah paham. Akhirnya mereka bertengkar. Kadek berusaha menjelaskan dong kalau ini tuh benar loh bu, gini-gini, tapi ibunya tidak mendengarkan sampai Kadek pun disuruh memilih. Kalau Kadek tetap ingin menikah dengan Gek Putu, jangan ungkit bapakmu lagi. Tapi kalau kamu tetap mengungkit bapakmu lagi, ibu tidak akan merestui pernikahanmu dengan Gek Putu. Boom! Kok gini? Di situ Kadek benar-benar bingung. Sementara di lain sisi dia merasa apa yang dikatakan oleh calon mertuanya benar. Tapi di satu sisi juga dia merasa apa dia salah ya? Sudah membuat ibunya ini terluka dan menangis. Waktu itu Kadek benar-benar dilema, sementara dia tuh pusing gitu loh, gimana sekarang jalan keluarnya. Nah ketika itu Kadek pun diam dan tidak pernah lagi membahas siapa bapak kandungnya gitu loh. Tapi waktu itu Kadek juga makin penasaran,
Kira-kira apa alasan ibunya kok seolah-olah benar-benar menutupi rapat-rapat asal usulnya si kadek. Nah, waktu berjalan semeton kadek pun tetap sabar dan mencari momen yang tepat untuk bertanya kembali kepada ibunya. Nah, ketika itu kadek mulai merasa kemampuan indigonya melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata mulai berkembang. Kadek juga setiap malam selalu bermimpi menaiki sebuah gunung, dan ketika sudah sampai di di muncuk gunung tersebut, kadek akan dilukat oleh banyak banget wanita cantik, dan kadek akan selalu disuruh menggunakan kase putih kuning. Kadek selalu bermimpi seperti ini semeton, dan entah kenapa kadek itu seperti mendapat bisikan kalau kadek harus mewinten, karena kadek ini bertugas ngiringan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan untuk dia oleh yang di atas. Kadek makin bingung dong semeton. Di lain hal dia masih ada masalah dengan orang tuanya. Di lain sisi juga Gek Putu meminta untuk segera dinikahi karena Gek Putu tidak mau pacaran terlalu lama lagi dengan si kadek. Dan di lain sisi kok kadek terus saja bermimpi seperti itu. Dia makin bingung dan merasa kok hidupnya makin kacau semeton. Nah, di saat seperti itu, tanpa sepengetahuan dari ibunya, kadek pun pulang kampung mencari Pekak dan juga neneknya. Di sana kadek menceritakan persyaratan dari calon mertuanya. Pekak dan juga kakeknya si kadek ini kok tidak marah semeton. Mereka cuma berekspresi agak kaget dan memberikan nasihat kepada kadek. Lebih baik kadek tidak usah membuka luka lama agar ini tuh tidak terungkap gitu loh. Kamu lanjutkan saja hidupmu dengan ibumu, dengan kami, dan tidak perlu mempermasalahkan sesuatu yang memang tidak salah gitu loh semeton. Tapi di sana kadek makin curiga semeton. Ini ada apa? Siapa sebenarnya dia? Dan berasal dari mana dia? Nah, waktu itu kadek kan mulai bingung nih semetonnya. Dia juga keceplosan cerita kepada Pekak dan juga neneknya kalau dia bermimpi gini. Nah, waktu itu neneknya keceplosan bertanya kepada kadek, kenapa bisa ayahmu datang di mimpi yang sebenarnya dia sudah tidak ada? Boom! Kok gini? Kadek mendengar dengan jelas neneknya bilang, kok bisa ayahmu datang ke mimpi yang padahal dia sudah tidak ada. Di situ kadek tiba-tiba menangis. Dan dia pun makin bertanya, apa maksud nenek dengan ayah saya datang ke mimpi? Waktu itu nenek dan juga kakeknya si kadek ini berusaha mengelak semeton. Mereka tuh benar-benar ingin menutupi sesuatu, tapi mungkin karena kadek terus mendesak, dan akhirnya kadek pun duduk di ruang tamu bersama Pekak dan juga neneknya. Di sana dengan derayan air mata, neneknya kadek cerita kalau ternyata dulu si kadek ini tidak diakui oleh ayah kandungnya. Dan karena ibunya kadek ini kan sudah hamil besar ya, dan ibunya tidak mau menggugurkan si kadek, ibunya kadek terpaksa harus dinikahkan dengan keris semeton. Dan semeton tahu nggak? Setelah si kadek ini lahir, tiba-tiba mungkin sekitar 1 atau 2 tahun setelah si kadek lahir, ayahnya datang dan meminta mengakui si kadek. Dan ternyata ayahnya setelah tidak mengakui si kadek, ayahnya ini sakit-sakitan semeton.